Aplikasi fungsi nonlinier pada bisnis bagian 3. Sekarang kita akan masuk ke fungsi penerimaan atau TR, total revenue. Ya, biasanya fungsi penerimaan ini yang nonlinier atau yang kuadrat pada umumnya berupa sebuah persamaan parabola terbuka ke bawah. Ini TR ya. Terbuka ke bawah berarti dia A-nya kecil dari 0. Nah, penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang, juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit. Seperti halnya dalam konsep biaya, dalam konsep penerimaan pun dikenal pengertian rata-rata dan marginal. Jadi, maksud dari penerimaan total merupakan fungsi dari jumlah barang dan juga merupakan hasil kali jumlah barang dengan harga barang per unit dapat kita nyatakan dengan total revenue sama dengan P dikali Q. Price dikali quantity. Ya. Kemudian sama dengan konsep biaya ada pengertian rata-rata penerimaan dan juga marginal penerimaan. Penerimaan rata-rata itu dinyatakan dengan average revenue, ialah penerimaan yang diperoleh per unit barang dan merupakan hasil bagi penerimaan total terhadap jumlah barang. Jadi average total revenue sama dengan TR per Q. Kemudian penerimaan marginal atau marginal revenue ialah penerimaan tambahan yang diperoleh dari setiap tambahan satu unit barang yang dihasilkan atau yang terjual ya. Jadi ini tadi yang sudah saya tuliskan dan ini penerimaan marginal ya, sama pengertiannya dengan total cost tadi. Jadi kalau saya jabarkan ini adalah TR pada saat QN plus 1 dikurang TR pada saat Q. Ya, ini Q tambah 1. Yang ini Q. Ya. Nah, contoh soal, fungsi permintaan yang dihadapi oleh seorang produsen monopolis ditunjukkan oleh P sama dengan 900 minus 1,5 Q. Bagaimana persamaan penerimaan totalnya? Berapa besarnya penerimaan total jika terjual barang sebanyak 200 unit? Dan berapa harga jual per unit? Hitunglah penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 250 unit. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. Baik, diketahui bahwa fungsi P sama dengan 900 kurang 1,5 Q. Yang ditanya fungsi penerimaannya, kemudian berapa besarnya penerimaan total jika terjual, TR berapa jika 200 Q-nya, dan berapa harga jual per unitnya. Ya, harga P. Kemudian hitung penerimaan marginal dari penjualan sebanyak 200 unit menjadi 50 unit. Marginal ke 250. Tentukan tingkat penjualan yang menghasilkan penerimaan total maksimum dan besarnya penerimaan maksimum tersebut. TR max. Baik. Nah, kita sekarang hanya punya fungsi harga P. Ya, kita ditanya yang pertama ini fungsi TR. Nah, ingat bahwa fungsi penerimaan atau pendapatan itu sama dengan P dikalikan Q. Ya, jadi substitusi persamaan 1, saya bilang persamaan 1 yang P ya, ke TR. Jadi TR adalah P-nya diganti semua sama yang ini. 900 dikurang 1,5 Q. Ya, dikali Q. Ini kan si P. P kali Q, P kali Q.
Oke, kalikan masuk 900 Q min 1/2 Q kuadrat. Jadi ini adalah fungsi TR. Nah, yang kedua, jika TR dengan Q sama dengan 200, maka berapakah total revenue-nya? 900 Q ganti dengan 200 min 1/2 Q kuadrat, seperti ini ya. Kemudian ini adalah 18, 9 kali 2, 1, 2, 3, 4 dikurang 1, ini 200 kuadrat berarti 40.000. 4 kali 1/2 adalah 6, jadi 60.000. Hasilnya adalah 120.000 ya. 120. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah berapakah harga di saat Q sama dengan 200? Apa tadi harga? P adalah 900 dikurang 1/2 Q. Kalau Q-nya adalah 200, maka harganya 1/2 kali 200, ini sekitar 300 ya. Jadi harga pada saat 200 unit itu 600. Oke, selanjutnya jika Q menjadi 250, maka berapakah marginal cost-nya? Dari Q sama dengan 200 ke Q sama dengan 250. Nah, ini tadi TR-nya adalah TR-nya adalah 120.000 ya. Jadi kita sudah cari. Nah, kalau ini yang untuk 200, kalau TR pada saat 250, maka Q kurang 1/2 Q kuadrat ya. Jadinya 900 kali 250 dikurang 1/2 kali 250 kuadrat. Ini adalah 131.250 ya. Ini TR. Selanjutnya marginal cost dari 250 ke 200 ke 250 berarti total 250 dikurang total revenue 200, kemudian barangnya 250 sama 200. Oke. Nah, TR 250 tadi adalah 131.250 dikurang 120.000. Kemudian ini dibagi 250 kurang 200 adalah 50. Sehingga marginal cost yang terjadi adalah ini MR ya, kok MC. MR kan revenue ya. Marginal revenue pada saat TR 250, TR 200. Oh, oke. Oh, maaf. Sudah dikerjakan, kok lupa saya. Jadi didapat bahwa marginal revenue itu adalah
11.250 bagi 50. Jadi ini 225 ya. Nah, jadi lihat pertambahan revenue ketika dinaikkan dari 200 ke 250, penambahan pendapatannya menjadi 225. Ketika produksi dinaikkan 50 dari sebelumnya, terlihat bahwa pendapatan naik sebesar 50 satuan moneter. Baik, selanjutnya TR maksimum ya. TR maksimum terjadi pada saat berapa? Nah, ingat bahwa 3 langkah mengenai penggambaran grafik. Kita harus posisikan dulu di mana si sumbu X-nya merupakan Q dan di sini merupakan TR, sumbu Y-nya. Sehingga kalau kita mau mencari QM TM, maka ini dilakukan dengan rumus ya. Jadi kalau TR max berarti kita ambil yang ini, B kuadrat min 4AC per min 4A itu adalah B kuadrat min 4AC, tadi B-nya adalah TR, saya ulang lagi ya, ini 900Q min 1,5 Q kuadrat. Jadi yang A-nya adalah, siapa yang ada kuadratisnya? Ini min 1,5, dan B-nya adalah yang pakai Q pangkat 1, 900, sedangkan C-nya tidak ada, ya 0. Sehingga B kuadrat itu menjadi 900 kuadrat min 4 kali 1,5 min kali 0 dibagi min 4 kali min 1,5. Oke. Nah, ini 900 kuadrat 810.000 dibagi 4 kali 1,5 itu 6 plus 6. Ini menjadi 135.000 ya, kalau saya nggak salah. Baik, yang slide ini itu merupakan pengerjaan yang sudah dilakukan pada slide ya, sama dengan apa yang sudah saya kerjakan tadi. Nah, ini selanjutnya latihan yang saya minta Anda pelajari sendiri ya. Ini sama dengan yang sebelumnya, namun perbedaannya pada fungsi yang diberikan di sini. Kalau latihan sebelumnya adalah fungsi dalam fungsi P, nah sekarang ini dalam fungsi Q. Oke. Oke, selanjutnya kita lanjut kepada fungsi keuntungan dan kerugian serta pulang pokok. Ya, di sini analisis pulang pokok atau break even point adalah suatu konsep yang digunakan untuk menganalisis jumlah minimum produk yang harus dihasilkan atau terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Keadaan pulang pokok ini itu kriterianya adalah profit sama dengan 0. Profit dilambangkan dengan P, di mana P adalah TR dikurang TC sebenarnya. Jadi profit itu kan TR dikurang TC. Kalau dalam BEP, P itu harus 0. Berarti TR min TC sama dengan 0, maka disinilah terjadi TR harus sama dengan TC. Di mana perusahaan tidak memperoleh keuntungan tapi juga tidak menderita kerugian.
Secara grafik, hal ini dapat ditunjukkan oleh perpotongan antara kurva revenue dan kurva cost. Nah, kurva cost itu biasanya membuka ke atas ya. Semakin tinggi produksi, semakin banyak produksi yang dibuat, logikanya adalah cost-nya juga makin tinggi, ya kan? Nah, tapi revenue sebaliknya, dia ada naik turunnya kalau dalam bentuk kurva. Tapi intinya kalau revenue itu dia kebanyakan kurvanya membuka ke bawah. Nah, di sini kelihatan titik temu antara kurva C dan kurva revenue itu ada di 2 titik. Artinya ada 2 kemungkinan pada kuantitas yang terjual itu tidak menghasilkan profit atau nol atau pulang pokok. Selain itu kita dapat juga melihat bahwa area yang terbentuk di antara Q1 sampai Q3 sampai Q4. Oke. Nah, ini merupakan area profit. Kenapa? Karena si garis revenue itu lebih tinggi daripada garis cost. Ya. Garis revenue lebih tinggi daripada garis cost. Sehingga di sini area positif namanya. Namun sebaliknya untuk dari Q4 dan seterusnya ini malah sebaliknya ya. Ini kalau kita lihat bahwa saya kasih hijau grafik cost itu lebih tinggi daripada grafik R. Nah, jadi ini lebih tinggi ya, sehingga ini adalah, kalau ini saya teruskan ke atas, jadi ini adalah semuanya profil kerugian. Artinya kalau kita memproduksi lewat dari Q4, maka bukan keuntungan yang didapat, tapi malah kerugian. Ya, jadi optimalnya itu adalah sampai di Q4. Nah, di sini juga disebutkan bahwa tingkat produksi Q3 itu, ini yang poin keempat ya, tingkat produksi Q3 mencerminkan tingkat produksi yang memberikan penerimaan total maksimum. Ini kita lihat di sini bahwa ini adalah puncak maksimum dari revenue. Ya, kalau puncak dari cost-nya ini yang terkecil di sini. Mungkin ada di sini sebenarnya ke bawah lagi mungkin ya. Cuman kan karena kita di kuadran 1, kita tidak bermain di kuadran 2, 3, 4. Karena seperti yang saya katakan di kelas, tidak ada Q yang negatif ataupun P yang negatif. Oke. Besar kecilnya keuntungan itu dicerminkan oleh besar kecilnya selisih positif antara R dan C. Keuntungan maksimum tidak selalu terjadi saat R maksimum atau C minimum. Ya, jadi kalau kita lihat di sini, mana sih sebenarnya jarak yang paling besar? Nah, itulah yang paling profit. Kalau kita lihat di sini, nih, garis ini lebih besar, lebih lebar daripada yang ini. Padahal ini di tempat R maksimum. Jadi maksudnya adalah kalau kita melihat satu-satu revenue-nya maksimum saja, itu belum tentu profitnya maksimum. Ya, kalau kita lihat dari sini, kita bandingkan antara TR dan TC, kelihatan profil dari profitnya ini paling besar gapnya. Jadi selisih positifnya lebih besar. Nah, bukan di Q4, di Q3, tapi malah di Q2. Makin tambah lagi Q4 nggak ada profit. Ya, begitu keterangannya. Baik, berikut adalah contoh soal di mana terdapat penerimaan total yang diperoleh oleh sebuah perusahaan ditunjukkan oleh persamaan R sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Sedangkan biaya total yang dikeluarkan C itu 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7 Q plus 20. Hitung profit perusahaan ini jika dihasilkan dan terjual barang sebanyak 10 sampai 20 unit. Nah, di sini kita langsung lihat bahwa profit adalah revenue dikurang cost. Tadi revenue-nya adalah 0,1 Q kuadrat plus 20 Q. Ya. Saya tulis ulang aja deh. TR sama dengan min
0,1 Q kuadrat plus 20 Q min 0,2, sampai sini ya. Kemudian TC adalah 0,25 Q pangkat 3 plus 3 Q kuadrat, kan plus min ya. Min. Kemudian plus 7Q plus 20. Nah, jadi kalau profit berarti TR kurang TC. Ya, P adalah TR tulis semua min 0,1 Q kuadrat plus 20 Q dikurang, awas kalau dikurang kurung. Ya, 0,25 Q pangkat 3 min 3 Q kuadrat plus 7Q plus 20. Nah, sehingga ketika kita olah minusnya kurungnya dibuka, minus kali 0,25 Q pangkat 3 itu adalah ini ya. Dan kemudian min dengan min 3Q kuadrat jadi plus, min dengan plus 7Q jadi min 7Q, min dengan 20 adalah min 20. Sehingga kita kelompok-kelompokkan yang mana paling besar pangkatnya, ini dia. Letakkan sebelah kiri, kemudian Q kuadrat adalah min 0,1 dengan 3Q kuadrat, jadi 2,9 Q kuadrat. Lalu plus 3Q adalah 20Q dikurang 7Q, jadi 13Q, dan sisanya minus 20. Pertanyaannya tadi kalau profit, berapa profit yang terjadi jika kuantitasnya 10? Maka kita masukkan angka Q sama dengan 10 ke masing-masing Q ini. Nah, ini sudah dilakukan. 10 pangkat 3, 1000. 10 pangkat 2, dan ini 10 kurang 20. Hasilnya adalah 150. Berarti kalau pada saat Q sama dengan 10, ini terjadi keuntungan. Sedangkan pada saat Q sama dengan 20, jika kita masukkan 20 pangkat 3, 20 kuadrat, 20, itu yang terjadi adalah kerugian. Anda silakan mencari angkanya ya, buktikan bahwa angkanya ini betul 150 dan min 600. Baik, soal berikutnya kita punya di mana TR adalah fungsi penerimaan adalah min 0,01 Q kuadrat ditambah 300Q. Sedangkan biaya totalnya adalah TC 0,3 Q kuadrat minus 720Q ditambah 600.000. Hitunglah A, tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum. Oke. Kemudian B, tingkat produksi yang menunjukkan biaya total minimum. Selanjutnya C, manakah yang lebih baik bagi perusahaan berproduksi menguntungkan, berproduksi pada tingkat produksi yang menghasilkan penerimaan total maksimum atau biaya total minimum. D, gambarkan fungsi di atas. Baik, yang ini sebentar saya coba saya letakkan pertanyaannya di sini ya. Pada TR max berapa, TC min berapa, kemudian P yang mana yang bagus pada saat TR max atau pada saat TC min. Ya. Baik, jadi diketahui bahwa TR sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 300Q. Kemudian TC-nya adalah 0,3 Q kuadrat min 720Q plus 600.000. Ya. Nah, sekarang kita berikan A-nya minus 0,1. Kita definisikan maksudnya, bukan kita berikan. B adalah 300, C 0. Sedangkan yang ini A-nya 0,3, B-nya
minus 720, C-nya 600.000. Ya, kemudian yang ditanya TR sama dengan TR max kapan? Otomatis kita cari Q max karena ada yang kita butuhkan nanti untuk menjawab yang ke C. TC minimum otomatis di sini Q min. Kemudian profit mana yang bagus? Nah, profit pada saat TR maksimum atau profit pada saat TC minimum yang bagus. Kemudian gambar. Baik, yang pertama ya. Jadi kita lihat fungsi TR dulu. Yang pertama, lihat fungsi TR. Oke. Karena mau tahu TR maksimum, ingat kita nanti akan gambarnya itu bentuknya adalah sumbu X-nya Q, sumbu Y-nya TR, dan juga TC. Ya, lihat fungsi TR. Jadi, untuk menentukan Q maksimum dan TR maksimum, kita cek dulu apakah maksimum, betul. Lihatnya dari mana? Nih, ya, bahwa A-nya itu kecil dari 0, negatif, maka kurva membentuk ke, kemana? Ke bawah ya. Karena kalau tidak punya uang, kalian merengut. Nah, ini merengut. Oke. Jadi betul bahwa ini mencapai puncak maksimum. Nah, itu kita tes dulu. Kemudian ini ingat rumus untuk titik puncak itu adalah min B per 2A dan B kuadrat min 4AC per B kuadrat min 4AC min 4AC per min 4A. Oke. Ini adalah 300 kuadrat min 4 min 0,1 kali 0. Ya, lihat yang ini tadi ya. Kemudian min 4 kali min 0,1. Ini kalau kita pencet kalkulator ya, jangan lupa. Ini 225.000. Oke. Jadi ini titiknya adalah fungsi TR maksimum tercapai. TR maksimum tercapai pada 225.000 dengan Q max-nya adalah ini belum kita cari ya, min B per 2A adalah min 300 per 2 kali min 0,1. Nah, ini hasilnya 1.500. Ya, jadi ini 1.500. Oke, kemudian yang kedua. Jadi ini kalau titik itu jadinya 1.500 dengan 225.000. Oke. Selanjutnya untuk pertanyaan kedua TC min itu lihat fungsi TC. Ya, sekarang lihat fungsi TC, Q min-nya berapa, TR min-nya berapa. Sama tetap ya pakai min B per 2A, cuman fungsinya yang ini sekarang. Di min B adalah min 720 per 2 kali 0,3. Ini hasilnya 720 bagi 0,6, 1.200 unit. Oke. Sedangkan yang TR min-nya itu adalah B kuadrat min 4AC per min 4A sama dengan min 720 kuadrat min 4 kali
0,3, kemudian kali lagi 600.000. Iya. Per 4 ya. Min 4 kali A 0,3. Ini hasilnya adalah 168.000. Nah, sehingga TC minimum tercapai pada 168.000 dengan Q 1200 ya. Jadi ini koordinatnya 1200 dengan 168.000. Oke. Nah, kemudian yang C. Kapan profit terjadi? Profit itu terjadi yang paling bagus pada saat TR maksimum atau TR minimum. Oke. Nah, jadi pada saat TR maksimum tadi, ini Q-nya kan 1250 dengan TR 1500 kok 1250. 1500 sama TR-nya adalah 225.000. Nah, kita harus cek TC pada saat Q 1500 itu berapa? Masukin ke dalam fungsi 0,3 Q kuadrat min 720 Q plus 600.000 di 0,3 kali 1500 min 720 kali 1500 tambah 600.000 sama dengan 195.000. Nah, coba Anda hitung ya. Sehingga profit pada saat Q 1500 itu adalah TR 1500 dikurang TC pada saat 1500 atau pada saat TR maksimum. Ini tadi TR-nya 225.000, yang ini 195.000, sehingga hasilnya adalah 30.000. Ya. Sekarang cek dengan cara yang sama. P profit saat TC min. Nah, kita tahu pada saat TC min tadi Q-nya 1200, TC minimumnya adalah 168.000. Nah, sekarang cari TR-nya. Cari TR. TR adalah pada saat 1200, TR tadi min 0,1 Q kuadrat tambah 300 Q min 0,1 kali 1200 kuadrat tambah 300 kali 1200 itu adalah 216.000. Sehingga profit pada saat TC minimum ini atau pada saat Q sama dengan 1200 itu adalah TR min TC pada saat 1200. Ini saya nggak bisa nulis lagi ya, nih layarnya segini aja ya. Jadi silakan kalian catat ulang supaya bisa lebih paham. 216.000 dikurang 168.000 itu adalah 48.000. Nah, coba sekarang mana yang besar, pada saat TR maksimum atau pada saat TC minimum profitnya? Ternyata dari hasil kita yang paling besar adalah pada saat TC minimum. Kesimpulan bahwa profit pada TC minimum lebih besar daripada profit pada revenue maksimum.
Ya, jadi pendapatan di sini terlihat bahwa pendapatan maksimum belum tentu memberikan profit yang maksimum. Ya. Jadi tergantung juga kepada TC tentu. Nah, sekarang kita ke ini kesimpulan ya, kesimpulan yang C. Yang D gambarkan. Sekarang kita harus menggambar dua fungsi. Yang pertama adalah gambar TR. Ingat, menggambar kuadrat kita butuh yang pertama bentuk kurva. Tadi sudah terbukti ya bahwa kurva TR itu dia punya A-nya. A-nya itu kecil atau negatif, maka kurva membuka ke bawah. Kemudian titik maksimum sudah dapat, titik puncak sudah ada. Ya, pada saat apa tadi 1.500 dan 225.000. Kemudian yang ketiga titik potong. Nah, ini sekarang yang kita cari. Titik potong terhadap sumbu X, sumbu Q, maka TR harus sama dengan 0. Ya. Jika TR sama dengan 0, maka tadi TR adalah minus 0,1 Q kuadrat plus 300 Q. Ini TR sama dengan 0. Ya, kita bikin Q kuadratnya koefisiennya 1, berarti ini dibagi dengan minus 0,1. 0,1 dibagi minus 0,1, 1. Jadi Q kuadrat tambah 300 dibagi minus 0,1 itu minus 3000. Q sama dengan 0. Oke. Jadi kita faktorkan Q kali Q lagi minus 3000 sama dengan 0. Ya kan? Q kali Q, Q kuadrat. Q kali min 3000, min 3000 Q. Jadi yang kita dapat adalah Q sama dengan 0 dan Q min 3000 sama dengan 0. Q adalah 3000. Ini Q2, ini Q1. Jadi titik potong yang terjadi pada sumbu Q itu adalah 0, Q, TR 0,0. Kan ini TR-nya 0. Tadi kita sudah input. Dan 3000,0. Oke, sekarang titik potong sumbu TR. Berarti kita harus inputkan Q sama dengan 0. TR sama dengan min 0,1 Q kuadrat plus 300 Q. Masukin Q-nya 0. 0 dong, ya. Min 0,1 kali 0 kuadrat tambah 300 kali 0 kuadrat 0, jadi dia 0. Sehingga titik yang tercapai, titik potong pada sumbu TR itu adalah 0,0. Ya, kebetulan sama dengan yang titik potong pada sumbu Q. Jadi jika saya gambarkan titik-titik untuk fungsi TR itu ada Q sama TR yang titik maksimum puncak itu ada di 1.500 dan 225.000. Kemudian titik potong itu ada 2, 0,0 dan 3000,0. Ada satu lagi tambahan nih, yang tadi pada saat TC minimum, kan kita sudah punya. Ingat nggak tadi saat kita menghitung profit TC minimum? Yaitu pada saat TC minimum dengan Q sama dengan 1200, kita dapat TR 216.000. Nah, silakan cek lagi. Ya. Oke.
Selanjutnya adalah fungsi dari TC. Saya lanjut ke slide berikutnya. Nah, untuk menggambar fungsi TC, ya, ingat kita sudah tahu bentuk kurva, yaitu membuka ke atas. Kemudian kita tahu bahwa titik puncaknya minimum. Sudah ada, ya, 1200 dengan 168.000. Kemudian titik potong. Nah, ini sama dipot sumbu Q. Nah, kalau sumbu Q berarti kita masukkan TC sama dengan 0. Oke. Dan dipot sumbu, ya, ini dulu saya hitung ya, TC sama dengan 0. Baik, TC tadi adalah 0,3. TC sama dengan 0, itu 0,3 Q kuadrat minus 720 Q plus 600.000 sama dengan 0. Ya, ini kita bagi semua dengan 0,3 supaya lebih bagus. Bentuknya lebih enak dihitung, difaktorkan maupun dengan memakai rumus ABC. 600.000 dibagi 0,3 itu adalah 2 juta. Sama dengan 0. 0 bagi 0,3 kan 0. Ini saya tidak pakai faktorisasi lagi. Karena 2 juta memfaktorkannya sangat terlalu banyak. Faktorisasi dari 2 juta itu terlalu banyak ya. Jadi lebih baik kalau di sini kita memakai rumus ABC. Jadi dengan rumus ABC kita tahu bahwa min B plus minus akar dari min 2400 B kuadrat min 4 kali A 1 kali C 2 juta per min 4 A-nya itu adalah 1 ya, 4 kali 1. Baik, jadi ini min kali min adalah 2400 plus minus ini menghasilkan ini minus, wah ternyata minus ya, minus 200 minus 2.224.000 dibagi dengan min 4. Nah, ini kalian lihat bahwa ini kan, ingat, ini kan B kuadrat min 4AC ya. Itu kan sama dengan diskriminan B kuadrat min 4AC. Terlihat bahwa di sini kecil dari 0. Akar dari negatif itu tidak nyata. Ya, jadi ingat kalau D kecil dari 0 dia floating. Nah, ya floating, ngambang dari sumbu. Sehingga ini tidak perlu dicari lagi. Ini tidak usah dicari lagi. Tidak bisa dicari karena tidak ada akar nyata. Karena ya memang tidak menyenggol, tidak memotong sama sekali sumbu X. Jadi dia tidak, berarti di sini tidak punya titik potong dengan sumbu Q. Ini kesimpulannya. Oke, sekarang berikut titik potong dengan sumbu TC, sumbu Y-nya. Kita harus input Q sama dengan 0. TC adalah 0,3 Q kuadrat min 720 Q plus 600.000. 0,3 kali 0 kuadrat min 720 kali 0, ini 0 ya, plus 600.000. Berarti TC pada titik potong ini adalah 600.000. Jadi dia memotong di 600.000. Ya, jelas ya? Baik, kita lanjut, kita gambar sekarang. Baik, sekarang kita masukkan titik-titiknya. TC ya, itu pada saat dia minimum,
itu ada pada di 1200 dengan 168.000. Kemudian titik potong hanya ada pada 0 dan 600.000. Kemudian satu lagi adalah pada saat TR maksimum, ya kan, tadi 1500, TC-nya dapat berapa tadi ya, 195.000. Nah, ini TR saya ulang lagi, Q TR. Kalau yang titik maksimum dia tadi 1500, 225.000. Kemudian titik potong ada 2 tadi ya, 00 sama 3000. Kemudian yang terakhir adalah pada saat TC minimum 1200 dan 216.000. Ya, yang tadi sudah saya tulis sebelumnya. Oke, sekarang kita menggambar. Ya, di sini aja kayaknya. Oke, Anda pakai penggaris ya, jangan lupa ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mudah-mudahan pas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, ini TR dan TC. Jadi kalau kita bisa bikin begini ya sumbunya. Kemudian ini adalah Q. Nah, saya mau bikin ini karena Q-nya adalah sampai 3000 ya maksimum ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Saya bikin ini per 500 ya, ini 1000. Ini 1500, 2000. Ini 3000 berarti ya. Yang ini itu sampai 600.000. Kalau yang kecil-kecilnya 200, coba saya buat sampai per 50 aja. Jadi ini dalam ribu ya. Nah, sehingga kalau dalam ribu saya bisa bikin ini 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350 dan seterusnya. 400 di sini. 600 saya nggak dapat, nggak apa-apa lah. Mungkin terkurang ke bawah ya. Saya gambar dulu TR ya. TR kayaknya lebih gampang. Titik potongnya 0,0 sama 3000 dan 0 ini. Kemudian titik maksimumnya 1500, berarti ini ke 225. 225 di sini. 1500. Oke. Nih, dan kemudian di 1200 dia ada 216.000. 100, 200, 300 nih kayaknya 1200 sekitar sini. 216, ini 225, 12,5, ini sekitar sini. Nah, sehingga ini kita sambung. Lihat, ini kan maksim puncak ya. Jadi dia melengkungnya di sini. Nah, ini dikenain sama yang 216, kemudian ini saya tarik ke arah. Nah, oke. Ini titik, ini titik, ini titik. Sana, ini melewati 3000. Ya, ini anggap kena ya. Oke. Ini harusnya di 3000. Nah, kemudian TC saya pakai warna hijau. TC
1200 di sini tadi sama 168. Ini 175, 168 sekitar sini. Nah, ini 1200 kan? Kemudian kita tidak cari titik potong ya. Sebenarnya bisa kita cari titik potong ini. Oke, di 1500 dia ada di 216. TC 195.000. Berarti di sini. Nah, ini lengkungannya ini. Nah, ini ke arah sana. Karena 600.000 berarti dia ke arah sana ini. Ups. Nih. Ya, kalian coba cari di sini titik 600-nya, 600.000 karena kita punya 600.000 yang titik potong ini. Jadi harusnya dia menyentuh. Kalau ya, ini adalah TR min TC. Nah, kalian lihat di sini bahwa ini gapnya lebih besar daripada yang pada saat TR maksimum terjadi. TR maksimum terjadi di sini nih. Nah, ini garis selisih antara TR dan TC. Jadi kalau mau dinyatakan lagi bahwa profit hanya terjadi antara titik potong di sini sama titik potong di sini. Nah, masalahnya kita tidak mencari titik potong ya. Cuman saya coba aja supaya kita puas dengan gambar titik potong. Jadi di mana terjadi perpotongan TR dan TC. Nah, itu harus kita jadikan fungsi profit TR min TC. Dimana TR tadi adalah 0,1 min 0,1 Q kuadrat tambah 300Q minus 0,3 Q kuadrat minus 720Q plus 600.000. Oke, saya sambung di slide berikutnya. Baik, jadi Pi-nya menjadi minus 0,1 Q kuadrat plus 300Q kurang TC 0,3 Q kuadrat min 720 Q plus 600.000 minus 0,1 Q kuadrat plus 300Q minus 0,3 Q kuadrat dibuka kurungnya ya plus 720 Q min 600.000. Ini jadi Q kuadrat sama Q kuadrat jumlahkan min 0,4 Q kuadrat 300 sama 720 jadi plus 1020 Q kemudian minus 600.000. Nah, titik potong titik temu titik potong antara kurva TR sama dengan T dan TC itu berarti adalah pada saat TR sama dengan TC. Jadi itu titik BEP-nya. Ya, TR sama dengan TC berarti Pi sama dengan 0. Nah, yang ini tadi Pi dibikin 0,4 Q kuadrat plus 1020 Q min 600.000. Kayak saya bikin 10 pangkat 5 ya biar tidak terlalu lebar ininya. Saya bagi min, ini sama dengan 0, saya bagi min 0,4 jadi didapat Q kuadrat min 2550 Q kemudian plus 1,5 juta 1,5 juta. Nah, atau bikin 1,5 juta ya sama dengan 0 bagi min 0,4 0. Nah, ini pakai gunakan rumus ABC faktor
jadi rumit karena ini terlalu besar faktorisasinya. Q12 sama dengan min B. Min B-nya adalah min 2550 plus minus akar dari B kuadrat min 4AC itu, saya tulisin deh. Min kali min 2550 ya. Min kali min 2550 plus 2550 plus min akar dari 2550 minus kuadrat minus 4 kali 1 kali 1,5 juta. Nah, per 2. Ini adalah 2550 plus min. Ini hasilnya saya dapat 502.500 per 2, jadi 2550 plus minus 70887 per 2. Maka Q1 sama dengan 2550 minus plus 708,87 per 2 itu adalah 1629, dan yang untuk Q2 nya 2550 dikurang 708,87 per 2 itu adalah 920 ya. Jadi kalau kalian kembali lihat tadi gambar grafiknya, kelihatan titik temunya di Q sama dengan 920 dan Q 1629. Oke. Q sama dengan 1629 sama Q 920. Nah, ini semuanya substitusi baik ke TR atau TC akan sama. Kita ambil yang gampang ya, substitusi ke TR. Karena lebih simple. Minus 0,1 Q kuadrat, masukkan 1629 kuadrat, tambah 300 Q. 300 kali 1629. Ini hasilnya. Dan yang ini TR min 0,1 kali 920 tambah 300 kali 920. Ini hasilnya 488.700, dan kemudian yang satu lagi, saya salah, bukan 488.700, sebentar. Ini harusnya 223.000. 223.336 ya, 223.000 ya, betul. Kemudian ini 191.360 ya. Jadi titik temu TR dan TC itu ada di 1629 sama 223.336 dan 920 191.360. Kalau Anda cek kembali di grafiknya, itu kira-kira di sini kok tepat. Ya. Baik, ini adalah part terakhir dari aplikasi fungsi nonlinear kuadrat pada bisnis. Ya, selamat belajar dan tunggu nanti tugas yang akan saya berikan berikutnya di LMS.